Benarkah Indonesia akan segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel, menyusul rencana Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD)? Halo Synergy Friends, welcome back to my channel. Terima kasih ya. Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup rame tapi juga kontroversial. Benarkah Indonesia akan segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel, menyusul rencana Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD), Organization for Economic Cooperation and Development? Berita ini dilansir oleh media Israel, The Haaretz, beberapa waktu yang lalu. Dan tentu penting kalau kita bicara soal seperti ini, kita kenali dulu dua negara yang dibahas, Israel maupun Palestina. Dan benar nggak sih ada potensi untuk dalam waktu dekat mereka membuka hubungan diplomatik? Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kita bahas sesudah ini. Oke, jawaban singkatnya berita tersebut tidak benar. Indonesia tidak sedang merencanakan membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel gara-gara mau masuk ke OECD. Tapi bukan berarti isunya kemudian berhenti di sini ya. Kalau kita bicara Israel saat ini sedang berusaha membangun satu dinamika komunikasi yang baru berarti dengan Indonesia. Demikian pula dengan negara-negara dunia tentang Indonesia dan OECD. Ini yang kemudian perlu jadi perhatian kita. Pertama begini, Indonesia dan Israel sudah lama tidak menjalin hubungan diplomatik. Indonesia secara khusus menolak untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Apa alasannya sih? Israel berlokasi di Timur Tengah, bukan negara biasa-biasa saja, bukan sembarang negara, karena Israel berdiri menyusul gerakan Zionisme, gerakan nasional yang dedikasinya untuk mendirikan suatu tanah air, memulangkan semua orang-orang Yahudi ke tanah Sion, di tanah Israel. Gerakan yang muncul di abad ke-19 ini mengangkat isu kebangkitan nasional identitas bangsa Yahudi, dan negara-negara barat waktu itu yang membuka adalah Inggris, memberi dorongan bagi pendirian negara Israel yang sekarang kita kenal itu, dan gerakan Zionismenya itu. Selain itu, Israel memang punya diaspora yang sangat luas di seluruh dunia. Faktor ini diperkuat dengan adanya negara-negara yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda, di mana orang-orang dari negara-negara lain itu boleh berkewarganegaraan Amerika tapi juga berkewarganegaraan Israel. Atau negara-negara Eropa lah punya kebijakan yang serupa juga. Israel dengan lokasinya di Timur Tengah tersebut, potensi ekonominya sangat besar. Mereka kuat di bidang pariwisata, perdagangan, perhiasan, dan jangan lupa persenjataan. Industri pariwisata di Israel menyumbang sekitar 2,8% dari income Israel dan 3,6% dari total lapangan pekerjaan, setara dengan 141.000 lapangan kerja. Penerimaan pariwisata internasional diperkirakan mencapai 5,8 miliar US dollar, dan ini berarti sekitar 5% dari total ekspor. Ini angka yang signifikan sekali. Selain itu, di bidang perdagangan internasional, Israel juga dikenal cukup tinggi. Mereka kinerjanya sangat baik. Salah satu komoditas yang menyumbang pemasukan besar adalah perhiasan, dengan nilai mencapai 873 juta US dollar di tahun 2022. Dan jangan lupa, perdagangan senjata juga menjadi salah satu komoditas yang nilai ekspornya cukup besar. Tahun 2022 saja, Israel mengekspor senjata senilai 357 juta US dollar. Artinya dia menjadi eksportir senjata terbesar nomor 17 di dunia. Dan pada tahun yang sama, senjata menjadi produk ke-16 yang paling banyak diekspor oleh Israel. Kemana saja tujuan ekspor senjata Israel? Amerika satu, Filipina, India, Thailand, dan Spanyol. Maka dari itu,
tidak heran kalau negara-negara ASEAN, seperti misalnya Singapura, Vietnam, mereka sudah lama membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan mengakui bahwa potensi ekonomi dan teknologi Israel itu mumpuni gitu. Bahkan tanpa hubungan yang diplomatik resmi pun, Malaysia nih, negara yang mayoritas penduduknya juga Muslim seperti Indonesia dan menolak posisi Israel dalam banyak hal, mereka juga punya catatan perdagangan sendiri dengan Israel. Nilai ekspor Israel ke Malaysia mencapai 74,41 juta US dollar selama tahun 2022. Nah, kalau sudah melihat realitanya seperti itu, kenapa Indonesia masih menutup diri? Toh ada potensi kerjasama ekonomi kan dengan Israel. Alasan Indonesia menolak membuka hubungan dengan diplomatik dengan Israel terkait dengan sejarah di masa kemerdekaan Indonesia. Sesudah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Indonesia masih harus terus berhadapan dengan kekuatan militer Barat yang berusaha kembali lagi menguasai wilayah Indonesia. Dan pada saat itu Presiden Soekarno, presiden pertama kita, dan seluruh tokoh-tokoh politik kita berusaha untuk mengembangkan dukungan internasional atas pengakuan kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 45. Dan Indonesia aktif melakukan hal ini, mengusahakan mendapatkan pengakuan dari berbagai negara seperti melalui gerakan non-blok misalnya, supaya solidaritas antara negara-negara Asia dan Afrika itu berkembang, mengimbangi peran dari negara-negara yang merupakan negara kolonial. Jadi Indonesia aktif ya, konsisten misalnya mengecam aneksasi Israel di dataran tinggi Golan, juga waktu Israel melakukan serangan militer ke Lebanon, Indonesia juga mengecam. Nah, sikap anti kolonialisme Indonesia ini masih berlanjut sampai sekarang. Menteri Luar Negeri kita, Retno Marsudi, memainkan peran penting dalam diplomasi Indonesia. Dia melakukan banyak perjalanan ya keliling ke berbagai negara untuk mendukung kemerdekaan bagi Palestina. Jadi yang diperjuangkan di sini bukan agama sebenarnya, tetapi pemahaman masyarakat luas di Indonesia tentang pentingnya anti kolonialisme dan prinsip-prinsip moral yang terkait termasuk kemanusiaan yang melekat dalam isu anti kolonialisme itu. Situasi di Palestina sekarang justru membutuhkan perhatian Indonesia yang lebih besar lagi. Karena korban yang dicatat akibat eskalasi senjata oleh Israel terhadap Palestina itu makin memprihatinkan. Jumlah orang yang menjadi korban itu sudah mencapai puluhan ribu jiwa. Itu yang meninggal, yang luka-luka sudah mencapai sampai 70 ribuan orang. Dalam situasi yang memakan begitu banyak korban dan pihak internasional juga semakin tajam mengecam Israel, kita masih ingat 25 Maret 2024 yang lalu, sidang Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk pertama kali Israel harus melakukan gencatan senjata selama bulan Ramadan. Dan Amerika Serikat yang biasanya selalu melakukan veto, kali ini abstain saja. Dan resolusi itu akhirnya lahir. Inilah titik kritis dalam konflik Israel-Palestina di tahun ini. Kita bisa melihat betapa pentingnya kemudian posisi Indonesia sebagai negara yang selama ini aktif menolak posisi Israel, kemudian harus bersikap. Di tengah-tengah kemelut ini, tiba-tiba ada pemberitaan dari surat kabar Haaretz di Israel. Haaretz itu surat kabar tertua Israel yang sudah berdiri sejak 1919. Dan tentu saja pemberitaan tentang Indonesia ini berarti menarik perhatian ya di kalangan masyarakat Israel. Apalagi memang selama ini Indonesia termasuk sedikit saja negara di dunia yang belum punya hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Apalagi Israel ternyata menjadi anggota dari OECD, Organisasi Kerjasama Negara-Negara Maju untuk bidang ekonomi, di mana Israel menjadi anggotanya. Nah, OECD sendiri didirikan tahun 1961 dan kegiatan-kegiatan di organisasi tersebut berusaha untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kemudian kesejahteraan. Mereka juga melakukan sejumlah studi untuk memperkuat kinerja ekonomi dari negara-negara anggotanya.
Dan per April 2024, OECD sudah punya 38 negara anggota yang notabene bisa dikatakan negara-negara maju dan kaya lah ya di dunia. Kita bisa lihat negara yang ada di sana mencakup Amerika Serikat, Jerman, Israel, Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan lain-lain. Dari seluruh anggota OECD, Turki satu-satunya negara Muslim yang tergabung dalam OECD dan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi di sini Israel berusaha untuk menunjukkan posisinya bahwa kalau Indonesia mau lanjut dengan keanggotaan di OECD, maka dan mendapatkan approval dari Israel, maka dia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kita perlu tanya dong, sebenarnya proses aksesi atau proses masuknya satu negara baru ke OECD itu seperti apa sih prosedurnya? Sebenarnya berbeda-beda prosedurnya. Dikaji secara independen sesuai dengan konteks negara yang mengajukan keanggotaan. Fase pertama biasanya adalah Ascension Roadmap. Dibuatkan dulu peta jalan untuk masuk menjadi anggota. Kemudian akan dijabarkan secara detail syarat-syaratnya apa saja, ketentuan dari masing-masing setiap tahapan seperti apa. Kemudian masing-masing komite yang bertanggung jawab untuk peta jalan tersebut akan memberikan pendapat formal kepada Dewan OECD. Dan berdasarkan pendapat formal dan informasi relevan lain yang dikumpulkan, kemudian Dewan akan mengambil keputusan akhir. Dan akhirnya dicari satu konsensus apakah undangan yang dikirimkan kepada negara calon untuk menjadi anggota akan dilanjutkan atau tidak. Nah, kontroversialnya di sini adalah Israel, medianya sudah bilang bahwa Indonesia akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel demi bisa bergabung dengan OECD. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lalu Iqbal, sudah mengatakan nggak ada kok rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Apalagi momentumnya sekarang, Israel justru sedang sangat disorot soal kekejamannya ya di Gaza. Dan media Jerusalem Post juga sempat merilis artikel mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menolak Indonesia bergabung dengan OECD, kecuali kalau Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel. Bahkan sudah ada berita juga bahwa OECD menjadikan normalisasi hubungan dengan antara Indonesia dengan Israel sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi anggota OECD. Apapun yang disampaikan oleh pemberitaan media massa di Israel tersebut, belum ada verifikasi kebenarannya. Dan menanggapi berita tersebut, Kementerian Luar Negeri RI juga mengatakan bahwa proses keanggotaan Indonesia untuk menjadi anggota OECD masih panjang. Jadi belum ada itu sebenarnya keputusan-keputusan seperti itu. Artinya apa teman-teman sekalian, Synergy Friends, pemberitaan ini harus dijadikan satu refleksi buat kita. Hal-hal seperti ini sering dijadikan satu bahan oleh kelompok-kelompok ekstrim di Israel, khususnya ekstrim kanan ya, karena kali ini yang dominan bicara adalah dari Partai Likud, pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Juga ada grup-grup Zionisme yang lain yang dipimpin oleh Menteri Keuangan mereka juga ada di dalam kabinet yang ada sekarang. Kemudian ada kementerian urusan keamanan, Ben Gvir, itu juga ada di sana. Partai-partai lain yang kanan lah ya, seperti Anda lihat nanti saya nggak perlu sebutkan nama-namanya, bisa Anda lihat namanya di sini. Itu semuanya tergabung dalam kabinet di Israel pada saat ini. Jadi pemberitaan seputar hubungan diplomatik Indonesia akan dibuka dengan Israel itu salah satu cara saja lah ya bagi Israel untuk mengalihkan perhatian dunia pada Indonesia supaya Indonesia harus menjawab nih. Dan ini dijadikan informasi yang sebenarnya bukan informasi yang benar ya, disinformasi, alat politik saja agar Indonesia mendapatkan tekanan. Ini era digital, ini media massa sekarang memainkan peranan penting, membentuk narasi, membentuk opini publik. Jadi pentinglah buat kita untuk selalu kritis dan juga waspada dengan jenis pemberitaan seperti ini. Jangan sampai terjebaklah kita dalam permainan disinformasi yang membuat kita justru salah lihat tentang isu-isu global. Gitu dulu pembahasan saya soal gosip
dibukanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih, bye.